Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radio Fariziladi, NIM 2A 023095. Di sini saya akan menjelaskan tentang torak dual. Yang pertama yaitu ada dinding toraks, yaitu lapisan dinding toraks dari superfasial. Yaitu ada yang pertama kutis, yang kedua subkutis, yang ketiga ada fascias pectoralis, yang keempat ada otot dan tulang, kelima ada fascia endothoracika, yang kelima ada pleura parentalis costalis. Nah, itu saya akan menjelaskan tentang osa thoracalis, yaitu ada sternum dan os costae, os vertebrae dan thoracalis. Yang pertama ada os. Itu di sini ada incisura jugularis, di sini ada incisura clavicularis, di sini ada namanya manubrium sterni, di bagian sini ada incisura costalis 1, di bagian sini ada incisura costalis 2, di bagian sini ada incisura costalis 3, 4, 5, 6 dan 7. Di bagian sini ada namanya corpus sterni. Nah, di bagian sini ada simpis siphosternalis. Di bagian sini ada prochyphodeus. Di bagian sini ada namanya incisura jugularis. Bagian di sini. Nah, di bagian sini ada namanya articulatio sternoclavicularis. Nah, di bagian sini namanya ada manubrium sterni dan incisura clavicularis. Nah, di sini ada angulus sterni dan corpus sterni. Di bagian sini ada articulatio sternocostalis dan processus siphoideus. Di bagian selanjutnya ada costae. Nah, os costae itu berjumlah 12 pasang. Costae verae itu iga sejati, yaitu costa dari 1 sampai 7. Nah, setelah itu ada namanya costae spuriae, yaitu iga palsu, yaitu costa 8 sampai itu ada itu iga palsu, itu ada costa dari costa 8 sampai 10, dan itu ada namanya yang terakhir yaitu costa funtualis, yaitu namanya melayang. Bagian sini itu. Setelah itu di bagian sini namanya ada os sacrum, di sini namanya ada os psychis dan osteoculae lumbalis dan os costae dan artikulasi sacroscoicalis. Dan di bagian sini ada namanya column costae, di sini ada angulus costae, lalu di bagian sini namanya ada corpus costae. Nah, setelah itu di bagian sini ada namanya fascias articulatio costae dan vista costae dan tuberculum costae. Setelah itu ada yang namanya di bagian sini namanya ada apertura thoracis superior, di bagian sini ada angulus sterni, di bagian sini ada articulatio sternoclavicularis, di sini ada namanya sternum. Di sini ada artilago costalis. Nah, itu ada namanya artilago costalis, itu ada arcus costalis, ada spatinum intercostale, yaitu ada apertura thoracis inferior. Setelah itu ada articulatio sacroiliaca. Di sini ada os namanya vertebrae thoracalis, itu ada yang bagian sini ada lamina. Setelah itu dia ada spinous process, di sini ada costa, fascion
Nah, di bagian sini ada namanya radically, yaitu ada di sini namanya transversus process, yaitu ada superior ini namanya superior articulatio, di sini namanya body, di sini ada namanya superior vertebral notch, di bagian sini ada superior costa facet. Setelah itu di bagian lingkaran sini terdapat yang namanya artikulasi. Di bagiannya ada namanya artikulasi sapitis costae dan artikulasi costovertebrae. Dan di bagiannya ada namanya arteri costoventralis. Setelah itu situs. Dengan sini namanya ada superior thoracis apertura, di sini namanya ada flash rib dan costa tilage. Di bagian sini ada namanya superior turn off, di bagian sini ada body sternum, di bagian sini ada namanya simbes joint dan costa margin. Di sini ada namanya apertura thoracis inferior, yaitu isinya ada arcus costalis, costa dan nasa diafragma. Cavitas thoracis yaitu rongga toraks yang berisi pulmo dextra et sinistra, cor, esophagus dan bronchus simpaticus, nervus vagus dan pharyngeus. Dan ada trachea berlanjut sebagai bronchus. Linea. Di bagian sini ada namanya linea anterior axillaris linea, ini namanya anterior midline. Di bagian sini ada namanya central line, paracentral line. Di bagian ventral yaitu ada linea media anterior, linea sternalis dan linea medico-clavicularis. Di bagian belakang sini namanya scapular line, paravertebral line dan posterior midline. Di bagian samping sini ada 3 namanya posterior axillaris line, mid axillaris line dan anterior axillaris line. Setelah itu linea scapularis adalah garis paramedian yang melalui angulus inferior scapula, dan linea medialis posterior garis yang melalui ujung-ujung processus spinosus, yaitu di sini ada musculus of thoracis wall, yaitu ada lapisan eksterna, lapisan media dan interna, musculus intercostales externus dan lapisan intercostalis internus dan lapisan interna subcostalis externus. Di bagian sini ada namanya musculus splenosus posterior, splenosus medius dan splenosus anterior. Dan di sini ada namanya juga musculus longus coli. Di bagian sini ada musculus intercostalis externi dan musculus intercostalis interni. Di sini saya akan menjelaskan diafragma. Di bagian sini namanya ada vertebra body. Di bagian sini namanya ada psoas mayor dan minor. Setelah itu bolongan-bolongan ini ada lubang-lubang ini, yaitu namanya ada metinakulasi ligamen dan lumbar pass of diafragma dan interna oblique, yaitu di bagian sini namanya ada transversus abdominalis dan quadratus di bagian sini. Setelah itu di bolongan sini ini namanya ada central tendon. Di bagian sini ada namanya intrinsic back musculus. Nah, di bagian sini ada mempunyai 3 regio, yaitu pars centralis melekat pada os sternum, dan pars costalis melekat pada os costae, dan pars vertebralis melekat pada vertebra.
Di bagian sini ada mempunyai 3 lubang utama, yaitu hiatus aorticus, hiatus esophagus, foramen vena cava, dan otot inspirasi. Otot perangga perut. Inspirator, otot-otot untuk inspirasi normal yaitu diafragma, musculus intercostalis externus, musculus intercostalis intimi. Di bagian sini ada otot-otot pembantu inspirasi dalam yaitu musculus sternocleidomastoideus dan musculus pectoralis minor dan musculus serratus posterior superior. Setelah itu di bagian mediastinum dibagi menjadi dua, yaitu mediastinum superior dan mediastinum inferior. Mediastinum inferior dibagi lagi menjadi 3, yaitu anterior, medial, dan posterior. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.